Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat barusan itu adalah anggur Jupiter saya yang sedang berbuah ya, sedang masa veraison ya, atau masa perubahan warna ya, dari warna hijau menuju warna merah gelap ya. Diperkirakan ini sekitar 2 minggu lagi sudah bisa saya panen ya. Jadi ya saya akan panen kira-kira di akhir bulan Desember ini ya. Nah ya, yang akan saya ceritakan atau akan saya bahas adalah bukan tentang anggur Jupiter ini, tapi tentang gimana kita melakukan pohon anggur kita di situasi sekarang ya, yang sudah mulai memasuki musim hujan ya. Kebetulan selama 1 minggu ini musim hujan sedikit agak reda ya, agak kurang ya. Tapi kalau perhitungan cuaca seharusnya akhir Desember ini sampai akhir Februari itu musim hujan sedang menghadapi puncaknya. Nah, gimana nih kiat-kiatnya kita menghadapi musim hujan? Karena kita harus pandai menyesuaikan diri dengan alam ya, dengan keadaan alam. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari musim hujan ini ya, supaya kita jangan sampai dirugikan ya. Kita cari solusinya ya untuk pencinta tanaman anggur ya. Musim hujan ini sebetulnya bisa memberi keuntungan buat kita, yaitu sewaktu musim hujan umumnya pohon anggur dan semua pohon apapun juga mereka tumbuhnya lebih subur ya. Karena kandungan nitrogen yang ada di dalam air hujan ya, yang menyiram ditambah lagi dengan kelembapan ya yang lumayan tinggi ya, sehingga pertumbuhan anggur ini menjadi pesat ya, cepat ya. Bukan hanya anggur tapi hampir semua pohon-pohon ya yang terkena hujan akan cepat menjadi besar ya, tumbuh dengan lebih cepat dari biasanya ya. Karena itu saya menganjurkan ya, terutama buat yang nggak punya greenhouse ya. Kalau punya greenhouse, oke, masih bisa ya kita membuahkan pohon anggur ya. Tapi sesungguhnya untuk yang tidak ada atap ya, ataupun yang punya ada atap sekalipun ya, kalau seperti saya ya, kita lihat ini ada atap ya, kita lihat ke atas ya, tapi pohon ini masih terkena hujan ya, mendengar dari tiupan angin ya. Dan di bawah pun media tanamnya juga kita lihat terkena hujan ya. Nah ya, jadi kita manfaatkan musim hujan itu untuk memperbesar tanaman anggur ini ya. Kita lihat tanaman anggur saya ini 2 minggu lagi saya panen, berarti setelah itu saya akan membesarkan pohon anggur ini selama 3-4 bulan selama musim hujan ya, sehingga saya akan mendapatkan pohon anggur yang batang primer sekundernya akan lebih besar jauh daripada sebelum musim hujan ya. Jadi itu ya, itu keuntungannya ya. Dengan kita tidak membuahkan di musim hujan ya, kita memelihara pohon anggur kita tetap memberi pupuk seminggu sekali ya. Tapi penyiraman otomatis dikurangi karena ada kurangnya matahari dan hujan yang terus-menerus ya setiap hari ya. Jadi dalam waktu 3 bulan nanti pohon anggur ini batang-batang primer dan sekunder akan besar 2 kali lipat ya, setelah musim hujan berakhir ya. Jadi itu ya kesempatannya ya. Jadi saya selalu, kalau buat saya tidak akan mencoba melawan alam. Jadi memotong atau membuahkan anggur menjelang musim hujan atau di awal musim hujan ya, karena banyak ruginya dari untungnya. Semua orang memang kepingin ya anggurnya berbuah sebanyak mungkin, tapi anggur bisa berbuah banyak ya harus ditunjang dengan batang primer dan sekunder yang besar ya. Kalau anggur itu punya batang primer dan sekunder yang besar, dia akan bisa memelihara buah-buahnya ya, sehingga buahnya akan lebih besar-besar dan berkualitas dibanding
pohon anggur yang batangnya hanya kecil-kecil ya. Pohon anggur yang batang kecil juga bisa berbuah ya untuk anggur-anggur yang genjah. Tapi hasil pasti buahnya akan lebih sedikit ya, kualitasnya kurang. Jadi sekali lagi, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, saya anjurkan ya, selama musim hujan ya, kita gunakan kesempatan musim hujan ini untuk memperbesar tanaman anggur kita, untuk memperbesar batang-batang primer dan batang sekunder ya, pohon anggur ini ya. Nanti begitu masuki musim panas, kita bisa lakukan pruning lagi ya, kita bisa lakukan pembuahan. Jadi kita ikuti aja maunya alam, kita ikuti aja ya, karena kalau kita paksakan melawan kehendak alam, kita tetap mau membuahkan, hasilnya nggak akan baik. Pertama, kita mendapatkan buah yang kurang bagus ya, seringkali banyak yang pecah, berjamur ya, dan rontok karena musim hujan ya. Ditambah lagi pohon anggur ini kalau dibuahkan dia akan tidak tumbuh menjadi besar ya, kecuali pohon anggur yang dibuahkan secara proses pucuk ya, bergantian ya, dan di grounding di tanah. Kalau pohon anggur yang di grounding di tanah dan pemotesannya tanpa pruning hanya dengan potes-potes pucuk, itu masih bisa ya, masih bisa ya. Tapi otomatis kalau banyak buah, pertumbuhan pohon anggur akan lebih lambat daripada pohon anggur yang tidak ada buahnya. Jadi sekali lagi buat teman pencinta tanaman anggur, kita bisa memanfaatkan musim hujan ini untuk memperbesar pohon anggur kita ya, memperbesar batang primer, batang-batang sekunder ya. Jadi kalau tadi kita punya pohon anggur yang batang primer sebesar kelingking ya, insya Allah dalam 3-4 bulan kalau kita tidak buahkan ya, selama musim hujan kita hanya pelihara ya, jangan terlalu banyak di Excel brick dulu, jangan terlalu banyak di potes-potes dulu. Kita pelihara, kita pupuk, kita biarkan aja selama 3-4 bulan. Dari sebesar kelingking, batang primer akan bisa jadi sebesar jempol. Kalau yang udah sebesar jempol, ya dia bisa lebih besar lagi. Ya, jadi itu ya manfaatnya ya. Kita gunakan kesempatan musim hujan ini untuk memperbesar pohon anggur kita, ya, dengan cara tidak membuahkannya. Ya, dengan cara kita tetap pupuk, pelihara seperti biasa, kurangi pemotesan-pemotesan atau Excel brick ya pada pohon anggur ya. Biarkan aja dulu dia tumbuh besar liar ya. 3-4 bulan dia akan lebih besar 50-60% daripada sebelumnya. Bahkan bisa 100% atau 2 kali lipat. Itu yang sudah saya coba ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, kita lihat di sini ya. Ini pohon anggur, contohnya ini pohon anggur karnival saya ya. Kalau kita lihat ini batang-batang primernya ini udah, kalau saya mau buahkan ini udah sangat siap ya. Ini sudah sangat siap ya. Ya, udah lumayan besar-besar ya. Tapi saya tidak buahkan karena sudah masuk musim hujan. Jadi saya biarkan aja dulu dia menjadi rimbun, menjadi besar selama 3 bulan atau 4 bulan lagi ke depannya. Nggak ada ruginya buat kita ya. Kita tidak tidak membuahkan pohon anggur selama 3-4 bulan. Karena kalau kita buahkan juga hasil buahnya tidak optimal ya. Jadi lebih baik kita besarkan aja pohon anggur ini ya. Kita besarkan aja ya. Ini kita lihat di sini ya. Ini saya contohnya. Ini batang sekundernya. Ya. Waktu ini 2 bulan yang lalu, ini batang primer ini ya masih setengah ini. Batang sekunder ini maaf ya, masih setengah ini besarnya. Ya. Tapi karena saya biarkan ya selama 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan ya, tidak saya potes-potes ya, tidak saya lakukan pembuahan ya. Ya. Ini hasilnya batangnya cepat menjadi besar. Nah, jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa cukup sekian dulu ya. Itulah maksudnya pengalaman yang bisa saya bagi ke teman-teman ya, bahwa kita bisa memanfaatkan musim hujan ini untuk keuntungan kita yang sedang menanam anggur. Oke, sampai ketemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.